Ini gimana? Di Zoom ya? Di rekaman. Geser doang. Gesernya kemana? Itu kan ada titik-titik itu. Cari yang. Jadi yang disiapkan itu Terus sayur apa aja sih yang bisa diukir. Yang penting teksturnya agak keras. Nih, ini contoh untuk sawi. Jadi seperti bunga. Kemudian bisa nih semangka. Kira-kira ini butuh tutorialnya nggak? Soalnya paling nggak butuh waktu cukup lama. Gimana Ibu-Ibu? Kita yang simpel-simpel aja ya. Contoh membuat bunga kamboja dari loba. Kalau via Zoom gini agak ini susah karena nggak bisa praktek langsung. Ini yang pertama pisaunya itu harus tajam. Dan untuk setelah dibikin harus direndam air ya, Ibu-Ibu. Kalau untuk ini buah-buahnya, mawar dengan buah bit juga bisa. Mbak Clara, kira-kira jelas nggak Mbak Clara? Jelas Ibu, boleh dilanjutkan. Maksudnya kameranya kelihatan banget nggak? Terlihat jelas Ibu kalau dari laptop. Oke. Ini buah bit, bisa untuk mawar, bisa untuk tulip. Kita kupas dulu pakai piler. Jadi alat-alat untuk carving itu yang paling pokok ya, pisau carving, kemudian cutting board atau telanannya, kemudian piler, pengupas, kemudian baskom sama air. Kalau lebih bagus cepat mekar itu pakai air es ya Ibu-Ibu. Nah, setelah dikupas gini, kita bikin mawar. Oh ya, untuk pemegangan pisau kita seperti megang pulpen ya untuk nulis. Untuk pisau carving itu biasanya kalau ngasahnya bukan pakai gerinda tapi pakai amplas. Ini dibikin kelopaknya.
Untuk setiap pisau itu sebenarnya ada kegunaan dan fungsinya. Ada pisau yang bergerigi itu untuk garis-garis, terus yang runcing kayak gini untuk membuat kelopak baru. Mbak Clara boleh dong sambil misalnya tanya-tanya gitu. Baik, Chef, boleh. Untuk teknik ini tadi namanya apa, Chef? Boleh diulang lagi? Teknik fruit carving. Carving ya. Untuk Ya. buahnya bisa apa aja ya, Chef? Sebenarnya buahnya itu bebas. Saya tuh pakai kentang, wortel, ini semuanya ada ya. Labu juga bisa. Yang bisa, kalau bisa jangan terlalu halus, lembut gitu loh Mbak. Agak keras. Kalau terlalu lembut susah dibentuknya ya, Chef. Jadi hancur gitu ya? Iya. Misalnya mau bikin binatang juga bisa. Nanti Ibu Eka ngajarin untuk binatang ya, atau semangkanya. Baik, Chef. Kalau untuk belajar fruit carving ini kira-kira butuh waktu berapa lama, Chef, untuk belajarnya? Oh, saya dari ikut kursus-kursus dari tahun 2019. 2019, berarti udah sekitar 3 tahun ya, Chef? Iya. Terus kebetulan saya sama Bu Eka satu kampus ya, saat ini masih kuliah di Akademi Pariwisata Indonesia. Di situ ada carving, ada ice carving gitu juga, Mbak. Oh, iya, Chef. Berarti selama perkuliahan diajarin materi-materi yang seperti ini ya, Chef? Iya, ada. Ya, saya bisa nambah ya, Chef Budi ya. Iya. Nah, ini Bu Eka, Mbak Clara. Iya, Chef. Halo, Ya, Chef Eka. Ya, sambil ngomong aja. Halo, Mbak Clara. Iya, Chef. Iya, mungkin saya sedikit mau menambah nih, Mbak Clara. Jadi mungkin kalau ditanya ya perlengkapan dulu deh ya. Mungkin memang perlengkapan untuk membuat carving itu seperti yang sudah dipaparkan oleh Chef Budi tadi, semuanya itu memang khusus. Itu dapur bisa sih kecuali orang memang sudah mahir. Jadi yang utama adalah pisau. Begitu terus setelah itu ada filler untuk mengupas buah. Terus ada ada telenan tuh untuk supaya ada landasan kita meletakkan buah, jangan bergeser-geser, lebih memudahkan posisi buah waktu saat kita memprosesnya gitu. Dan sebelumnya juga, sebelum kita membuat carving dari buah-buahan ataupun sayur, harus disiapkan juga dari awal itu air ya, air dingin. Sebenarnya bisa aja sih air keran biasa gitu, tapi kalau seperti kata Chef Budi tadi, bisa menggunakan air es supaya lebih cepat mekarnya. Kadang-kadang kan kita butuhnya mau cepat nih ya gitu. Tapi kalau misalnya kita butuhnya besok gitu ya nggak apa-apa pakai air biasa aja gitu, air keran biasa. Gitu. Karena proses itu kan tetap agak lama alatnya ya, semua bahan-bahan. Kadang-kadang kita juga membutuhkan gunting, baik yang besar ataupun yang kecil. Pisau juga, mungkin ada pisau dapur yang kita butuhkan untuk memotong sesuatu yang agak lebih besar atau lebih keras, seperti memotong semangka atau mungkin juga memotong wortel yang harus kita bagi beberapa bagian untuk suatu bentuk carving yang kita inginkan, juga bisa menggunakan
pisau dapur. Selain selain alat-alat perlengkapan, kita juga bisa, saya ingin memberikan informasi buah-buah atau sayur apa saja yang bisa dijadikan garnish atau carving. Seperti yang Chef Budi katakan tadi, kita harus memilih buah yang memang teksturnya lebih padat tapi tidak keras, ya, lebih padat tapi tidak keras. Seperti perbandingannya singkong dengan labu atau singkong dengan lobak, ya. Jadi kita memilih lobak dengan labu, bukan singkong. Singkong padahal padat, tapi itu keras, susah untuk bagi kita untuk mengukirnya. Gitu. Tapi kalau misalnya lobak itu buah-buah yang biasa kita gunakan, lebih mudah itu seperti lobak, wortel, terus tomat, terus ada buah-buahan seperti buah bit, buah umbi-umbian, ya itu bisa gitu. Bengkoang itu juga ada, pop itu juga bisa, bentuk-bentuk buah. Dan yang lain seperti sayur-sayuran. Sayur-sayuran bisa kita menggunakan bongkolnya sayur seperti sawi putih, pocoy, bentuknya yang seperti bentuknya bulat di bawah, ya, itu lebih indah gitu. Kita pilihnya itu gitu. Dari bentuk sayuran, seledri, dan salah satu yang bisa kita jadikan garnish. Seperti mentimun juga. Mentimun itu juga sangat mudah ya kita dapat dan juga mudah untuk dijadikan garnish dalam beberapa bentuk gitu ya. Dan untuk kali ini kita juga ada membuat fruit carving untuk buah semangka. Semangka, melon, labu itu juga bisa dijadikan media membuat carving. Biasanya untuk buah-buah yang besar itu memang dijadikan carving media makanan, ya. Jadi misalnya nih semangka memang untuk bisa dijadikan tempat media makanan seperti koktail, campuran koktail, ya, atau sama seperti juga melon juga sama gitu. Dan ada juga kadang labu juga begitu gitu. Sama labu itu bisa dibentuk menjadi keranjang, menjadi bunga, atau tempat-tempat yang untuk dijadikan media makanan gitu. Selain juga labu dijadikan carving hiasan sama seperti semangka. Dan selain itu juga ada buah kelapa. Buah kelapa ini yang bisa juga kita jadikan carving, biasanya dijadikan garnish untuk tumpeng gitu ya. Jadi waktu pas kita membuat tumpeng, menghias tumpeng, kita bisa menggunakan buah kelapa yang bulat yang sudah dibentuk, apakah berbentuk alfa atau berbentuk keranjang, yang di dalamnya itu akan dimanfaatkan misalnya seperti kelapa untuk urap atau sambal, ya macam-macam, ya. Begitu juga dengan sayur-sayur yang lain seperti Halo, Kak, nggak ada suaranya. Sepertinya terkendala jaringan, Chef. Chef Eka. Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa, Chef. Boleh dilanjutkan? Nah, mungkin untuk ini sekarang nih, Chef Budi sedang membuat roast dari umbi, ya, bentuk buah bit, ya, dari bit, ya. Iya. Ya, Chef. Ya, oke. Iya. Nah, Ya, Chef. Ya, untuk sedikit teknisnya bisa saya sampaikan. Pertama itu umbinya akan kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Terus bentuknya kita sempurnakan. Artinya harus sedikit bulat, ya,
kira-kira seperti bunga gitu. Dan dimulai dari pinggir daripada umbi itu sendiri. Mungkin tadi ada Chef Budi ngambilnya itu seperti untuk membuat kelopak. Kelopak itu dibuat dulu lingkaran setengah lingkaran, mungkin bukan setengah ya, lebih dari setengah lingkaran, tapi tidak penuh ya, begitu ya Chef? Ya, nih udah jadi ya untuk terusnya dari buah bit. Sudah. Chef Budiati boleh tolong dimajukan mengarah kamera sedikit Chef, agar terlihat. Ya. Ya, baik. Sudah terlihat ya Ibu-ibu bentuknya rose. Baik, Chef. Dan kemudian sekarang bunga mawar dari tomat satu lagi ya. Ini kayaknya ibu-ibu udah familiar ya, paling mudah mungkin ya sama tumpeng. Paling mudah paling. Ya, untuk tomat ini sendiri bisa Tinggal beberapa macam ya. Semuanya itu bisa dari kulit tomat, bisa juga tomat utuh menjadi bunga. Jadi itu bisa beberapa macam bentuk. Kali ini Chef Budi membuat dari kentang kulit juga bisa. Mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa melalui chat kali ya, bisa bertanya melalui chat, yang mungkin bisa kita langsung respon. Ini kulitnya kita gulung. Ini udah familiar banget dan mudah banget. Misalnya anaknya ulang tahun, bisa buatin untuk garnisnya. Nih, sudah jadi. Tumpeng ini ya, mungkin ini sangat cocok ya, Chef ya. Iya. Berarti yang paling simpel itu dari kulit tomat ya, Chef? Iya. Simpel. Sama wortel. Wortel juga dari kulitnya bisa, Chef? Wortel ya. Gimana maksudnya? Kita kupas dulu. Bukan kulitnya. Oh, baik, Chef. Oh iya, saya punya tips untuk membuat bunga mawar dari wortel atau lobak agar wortelnya bisa dilipat. Setelah diiris itu kita rendam dengan air garam ya. Halo? Ya, dengar, bisa dengar. Baik, Chef, terdengar, Chef. Iya, direndam air garam agar lentur. Kira-kira untuk merendam air garamnya itu berapa lama ya, Chef? 5 menit udah lentur, Mbak. Oh, 5 menit. Misalnya nih 250 air sama garamnya 1 sendok teh. 1 sendok. Berarti tidak perlu sampai 1 jam ya, Chef? Jangan terlalu lentur. Baik, Chef. Sudah jadi ini bunga-bunga kecilnya. Tapi kalau hobi garnis itu memang tangannya mesti kotor gini ya. Ini untuk dirangkai. Maaf, ini agak kecil, terlalu kecil. Kita runcingin dulu. Baru kita bikin lagi. Pisaunya harus tajam ya kalau untuk carving.
Aduh, sebentar. Kalau demo kayak gini, mendingan langsung offline ya, Mbak Clara. Jadi kelihatan jelas gitu. Ya benar, Chef. Enaknya sih langsung offline. Nih, sudah jadi ya. Sudah terlihat ya, Ibu-ibu, Ya, bentuk mawarnya, bentuk bunganya. Boleh tolong agak kedepanin, Chef? ya sebentar saya bikin. Iya, baik. Untuk daun, bisa juga untuk kulit semangkanya. Oh, dari kulit semangka ya, Chef? Kelihatan, Mbak Clara? Kurang mundur sedikit, Chef. Oke, oke. Baik, sudah terlihat, Chef. Baik. Ibu-ibu bisa melihat di depan layar ada bentuk mawar dari teknik fruit carving oleh Chef Budiati. Baik, Chef. Ya, oke. Sekarang Bu Eka untuk bikin selanjutnya. Baik. Terima kasih untuk Chef Budiati atas materi dan sharing knowledge yang mengenai teknik mengukir buah yang telah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para peserta yang akan mengikuti lomba Garnish Fruit Carving pada 11 Juli 2022 nanti. Selanjutnya yaitu demo fruit carving atau teknik mengukir buah yang akan disampaikan oleh Chef Eka Yusra. Sebelum memasuki sesi demo yang kedua ini, saya akan membacakan sedikit biografi dari Ibu Eka Yusra. Ibu Eka Yusra merupakan profesional chef yang juga merupakan anggota dari Indonesian Chef Association. Baik, pada Chef Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak MC kita hari ini atas kesempatannya. Bagaimana ini ibu-ibu bisa melihat alat-alat saya dengan baik? Baik, sudah terlihat jelas, Chef. Oh ya, oke. Oke ya, untuk kesempatan hari ini, saya akan membuat fruit carving dari semangka watermelon. Itu bentuknya, rencana kita akan membuat bunga. Jadi bunganya seperti ini ya, bentuknya. Ini dari semangka yang sudah saya buat, biar ada gambaran ya. Nah, jadi kebetulan saat ini saya memilih semangka yang lebih kecil daripada yang sudah saya buat, karena ini juga ini waktu yang terbatas gitu, biar lebih cepat siapnya. Saya menggunakan semangka yang beratnya mungkin tidak lebih dari 3 kilo ya, mungkin 2 kilo setengah atau 2 kilo 6 on ya. Jadi untuk yang pertama-tama saya membutuhkan sudah pasti buah semangka, terus saya butuh tempat media untuk melakukannya, terutama telunan. Dan saya menggunakan pisau, ini pisau dapur untuk memotong beberapa bagian seperti kulit, saya menggunakan ini, dan saya menggunakan pisau garnish ya. Pada kesempatan ini saya menggunakan pisau garnish yang sedikit melengkung dan runcing. Ini digunakan biasanya untuk membuat kelopak mawar, lebih memudahkan kita membuat kelopak mawar. Baik. Pertama-tama kita mulai saja ya ibu-ibu. Pertama-tama untuk lebih mudah mengerjakannya akan kita potong sisi paling bawah ya, supaya buah semangka ini tidak berjalan-jalan waktu kita menggarnisnya, mengcarvingnya. Oke, sedikit saja. Nah, lebih kurang begini ya. Ini sudah aman. Nah, untuk selanjutnya, saya akan mengupas kulit semangkanya ya, dikupas.
sebenarnya kulit semangka ini yang akan kita kupas itu yang paling tebal itu kan yang putihnya ya, Ibu-ibu. Seperti apa fungsinya, kulit semangka ini juga bisa dijadikan daun tadi seperti kata Chef Budi. Kalau untuk menggunakan kulit semangka sebagai daun, kita mengupasnya ini agak sedikit lebih tebal. Hari ini saya tidak mengupas kulitnya ya, sampai habis ya. Hanya sebagian saja. Ibu-ibu perlu berhati-hati dalam mengupas kulit ini. Selain dia keras, kita harus menggunakan pisau yang tajam dan ketebalan kulit jangan sampai menembus yang bagian merah semangka ya. Oke, ini sudah terkupas kulitnya, ya bisa dilihat ya, semua putih. Tinggal kita merapikan bentuknya saja ya. Ini temanya apa ya, Chef? Rus Ini atau kita ros ya, seperti yang contoh ini tadi. Ini bentuknya seperti ini ya, lebih kurang ya, ini yang kita bikin. Baik, Chef. Ya, oke. Setelah ini terkupas semuanya, sudah siap untuk dibentuk. Pertama-tama, tahap pertama adalah kita membuat lingkaran. Lingkaran yang akan kita buat ini gunanya adalah membedakan bentuk kelopak yang masih terkuncup dan kelopak yang mekar. Jadi seperti di sini, perlu saya perlihatkan. Nah, lingkaran akan kita buat untuk membuat kelopak yang kuncup, yang di tengah, ya, membedakan antara kelopak kuncup dan kelopak yang mekar. Oke. Dan ukurannya itu bisa terserah kita ya, mau kuncup itu berapa besar atau berapa banyak ya. Saya mungkin untuk semangka yang ini lebih kurang sekitar 15 cm kali ya. bisa untuk juga ibu-ibu untuk yang cutter ya, Chef? Iya, betul. Dan untuk ibu-ibu yang pemula ya, mungkin bisa menggunakan cetakan, bantuan cetakan untuk membuat lingkarannya ya. Ya, sudah ya. Terus setelah ada setelah kita membuat lingkaran, kita akan membuat membuat batas ya, batas antara yang kuncup dengan yang mekar ya, kelopaknya ya. Untuk membuat membuat yang kuncup ini, kita harus membuang sebagian dari pinggir lingkaran, dan posisi seperti kata Budi, memegang pisau seperti menulis menggunakan pulpen, dan posisinya itu miring. Jadi kalau tadi lingkarannya itu berdiri,
Yang untuk membentuk lingkaran yang kedua ini posisi pisau miring ya, bukan tegak lurus. Jika waktu kita membuat bagian yang kedua ini membuang apa? Bagian yang terbuang, kalau belum putus itu tandanya belum ini ya, belum ketemu sama bagian batas yang ini ya. Oke, ini saya mungkin agak lebih tebal putihnya. Dan untuk semangka kita butuh waktu yang lama ya, Chef? Ya, betul. Semangka ini kita butuh waktu yang lama. Karena tingkat kesulitannya agak tinggi. Ya. Kalau dari Chef, kalau dari segi tekstur untuk semangka itu berarti mudah ya Chef dibentuknya atau bagaimana? Iya, benar. Ya. Semangka, melon itu sama ya, gitu. Tapi ingat untuk memilih semangka yang akan kita jadikan carving, untuk di carving itu jangan sampai semangka yang pernah jatuh ya, karena kalau yang jatuh itu merahnya akan berair, akan lembut ya, jadi nggak bisa bikin kelopak. Oke, setelah itu kita membuat setelah ini bentuknya begini ya, udah begini, kita membuat kelopak. Jadi kelopak itu diambil pisaunya itu berdiri lurus ya dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran, ketemu ujung lingkaran berikutnya. Nah, setelah kita mendapatkan garis begini, kita akan menjadikan dia berbentuk kelopak. Jadi harus dibuang bagian depannya. Bagian depan dibuang, tapi posisi pisau miring ya. Dia miring, jadi bentuknya sudah begini ya. Nah, ini dia. Ya, bisa kelihatan ya Ibu-ibu. Oke, setelah itu sisi pinggir dari kelopak yang sudah kita buat tadi, itu kita rapikan bentuknya agak seperti kelopak juga. Kalau dia bentuknya agak miring ya, atau agak persegi. Oke, kita ambil dari pinggir lagi. Tapi ingat dimulai itu dari bagian lebih dalam sedikit dari kelopak yang pertama. Diulang terus. Mbak Clara, maaf mau nanya. Boleh Chef? Mungkin teknik untuk ini ya, untuk memotong daging semangka ini, pisaunya bisa kita seperti bergerigi begitu ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kita sudah dapat satu lingkaran, satu layer ya untuk kelopak yang 7. Kita ulangi lagi sama persis. Sebenarnya ada yang lebih sulit lagi nih ya, Chef. Iya. Ini pemula, beginner ya. Iya. Ini untuk pemula ya. Kira-kira yang susah biasanya bentuk apa ya, Chef? Chef? Bentuk binatang untuk dimensi.
Iya, betul, bisa untuk binatang atau juga bisa bentuk kelopak yang bergerigi. Oh, itu kesulitannya lebih tinggi ya, Chef? Iya, iya. Itu kesulitannya dalam mempermainkan pisau di cara menggunakan pisau. Baik, Chef. Mungkin kan ibu-ibu yang akan berlomba besok rata-rata pemula ya, Chef. Apakah ada tips-tips untuk pemula, Chef? Sebenarnya mungkin untuk kalau bimbingan teknis ini kayaknya nggak cukup gitu ya Mbak Clara waktunya, karena belajar ini tuh benar-benar sabar gitu loh. Coba-coba aja di YouTube terus gitu Mbak Clara. Baik, berarti boleh dilihat Karena di itu YouTube harus ya, Chef? banyak latihan. Iya. Mungkin ibu-ibu PKK boleh latihan dari hari ini agar tanggal 11 Iya, bisa lebih lancar. benar. Memang semua harus latihan ya. Latihan itu sebenarnya hanya latihan menggunakan tangan saja. Iya, semakin lama itu sering latihan, nanti pisau sama tangan itu udah ini sendiri, Ya, mahir benar. sendiri gitu loh Mbak. Baik, Chef. Oke, tinggal dikit lagi ya. Memang agak ke dalam ini, agak lebih susah karena dia makin kecil. Dalam memotong daging semangka itu, mungkin kehati-hatiannya cuman jangan sampai kita lepas kontrol untuk membedakan yang belum dibentuk dan dengan yang sudah dibentuk ya. Artinya yang sudah mendapatkan kelopak dengan yang belum, jangan sampai waktu pas membuat kelopak baru itu dia menjadi putus. Mungkin satu lagi kesulitan kita dalam membuat kasing semangka ini makin ke dalam itu makin ada airnya gitu ya. Jadi kadang-kadang menyulitkan kita untuk melihat bentuk. Kalau enggak untuk pemilihan bahan semangka gitu, kita milih yang kalau misalnya ini semangka kita dibok-bok gitu tuh enggak kayak penuh gitu, kayak Ya. mentah gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk kelopak yang kuncup ya, ini sudah selesai. Nah, untuk membuat kelopak yang luar, yang mekar, mungkin kita harus melebarkan dulu ini ya. Untuk kegiatan lomba besok, Chef, kira-kira buah yang dipakai bebas ya, Chef? Boleh apa aja ya? Iya, boleh. Tapi untuk dasarnya gini semangka ya Mbak Clara. Kemarin rule-nya sudah saya kasih ke Mas Bobi. Oh iya, berarti ibu-ibu di rumah, ibu-ibu PKK boleh belajar di semangka juga ya, biar lebih terlatih nanti. Iya. Tapi misalnya untuk semangka mau dibikin bentuk apa gitu juga nggak apa-apa, nggak harus mawar gini. Misalnya punya kreasi, oh aku mau bikin Monas misalnya, boleh. Baik, Ibu. Ya, ini ya kita mau bikin kelopak yang ini, yang yang mekar. Jadi untuk lebih memudahkan kita membuat kelopak itu hampir sama besar,
Jadi dibikin tanda dulu ya. Tanda batas kita membuat kotak ya. Dikurang begini ya. Jadi saya bikin tanda ini, tanda untuk membuat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran ini bentuknya melengkung setengah lingkaran, tapi ke bawah ya, ke bawah. Oke. Waktu posisi pisau, waktu kita membuat lingkaran itu agak miring ya, miring yang pangkal, yang ujung pisau naik ke atas. Jika belum putus, ya. Oh, juga bisa ya. Kalau posisi pisau tetap harus ujung ke atas, membuat setengah lingkaran. Mbak Clara, sebenarnya temanya ini kan untuk buffet gitu ya, Mbak. Jadi mau nggak mau kita pakai media semangka, terus dihias dengan Chef Budiati. Ya. Suaranya tadi terputus, Chef. Oh ya. Untuk lomba ini kan sebenarnya temanya untuk buffet. Baik, Chef. Mau misalnya bentuk apa aja nggak apa-apa gitu, cuman medianya tetap semangka gitu loh. Ya, udah ya, kita sudah membuat lingkaran, jadi bentuknya seperti gelombang-gelombang ke bawah. Jadi tinggal kita membentuk kelopaknya. Jadi untuk menyatakan kelopaknya, sama seperti kelopak yang kuncup, kita harus membuang bagian yang di bawah ya. Untuk membuat kelopak ini, bagiannya itu posisi pisau itu bisa berdiri ya. Kenapa berdiri? Supaya waktu pas kita membuat kelopak akan mudah putus bagian yang dibuang. Halo Mbak Clara. Iya, Chef. Untuk ibu-ibu boleh mengajukan pertanyaan gitu, boleh nggak? Boleh Chef, silakan di sesi di kolom chat boleh diajukan pertanyaan, lalu nanti di sesi tanya jawab boleh saya bacakan untuk Chef jawab. Begitu, Chef. Oke. Ini ada pertanyaan. Oh ya?
Boleh sambil dijawab sekarang, Chef, atau bagaimana? Ini Boleh, izin Kak. bertanya, Chef, nanti kita dikasih waktu berapa lama ya gitu gimana? Oh, berapa lama untuk lomba? Pertanyaannya, izin bertanya, Chef, nanti kita dikasih waktu berapa lama ya gitu, berarti untuk lombanya gitu. Nampaknya untuk lomba itu pertanyaan. Rule-nya kemarin belum dibagiin ya, Mbak Clara? Halo? Nah, sudah ya, sudah dapat satu layer ini, layernya sudah dapat satu. Jadi kita tinggal membuat yang kedua. Sama juga yang kedua, kita bikin setengah lingkaran. Baik, Chef, untuk waktu pengerjaannya dan persyaratannya, Chef itu akan di-share hari Rabu setelah rapat. Cuman ada informasi terkait lombanya itu sekitar 2 jam, Chef. Iya. 2 jam, 120 menit. Iya, Chef. Kira-kira dengan waktu segitu, apakah cukup, Chef, untuk membentuk semangka? Cukup karena bertiga ya. Bertiga sih, harusnya cukup ya, Chef. Ya. Untuk bentuknya berarti bebas ya, Chef? Apa aja yang penting medianya semangka? Iya. Dan untuk ketinggiannya 60 cm ya kurang lebih. Oh, 60 cm ya, Chef. Berarti tidak bisa pakai yang semangka kecil ya, Chef? Iya, nggak bisa. Untuk standar semangkanya kurang lebih 3-4 kilo. 3-4 kilo, baik, Chef. 3-4 kilo mungkin sebesar ini ya, yang sudah Itu jadi ya, ya. Chef? Iya. Ini punya saya 4 kilo. Chef. Yang di sebelah kiri Chef Budiati yang 4 kilo ya, Chef? Iya, yang itu. Iya. Baik. Yang Ibu bertanya dong. Ya, silakan. Ya, boleh. Ibu. Silakan, Ibu. Berarti pas lomba itu wajib buahnya itu semangka ya, Bu ya? Untuk ininya, medianya. Groundnya ini, dasarnya. Iya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oh, ini tadi di sini ada kita para lansia sudah, maksudnya gini, ibu-ibu yang lansia nanti yang ini, yang muda-muda aja, nanti ibu-ibu yang masih muda yang semangkanya gitu, Bu. Udah tua semua, Bu. Oh, ada perbedaan, ada kategori ya. Gimana, Chef? Ada apa? Perbedaan, ada kategorinya ya. Umur? Enggak. Kategori tidak ada, Chef, umur. Jadi bebas dari ibu-ibu PKK-nya, Chef. Kira itu ada yang apa? Yang sudah lansia, ada yang ibu-ibu muda, enggak ya? Tidak, Chef, satu saja. Semua usia. Oke. Ini dari ibu-ibu yang melihat tutorial dari semangka, ada yang ingin bertanya? Untuk intinya sih pisaunya harus tajam gitu ya. Ya, betul. Oh, saya punya ini contoh amplasnya. Jadi untuk pisau carving jangan pakai gerinda ya, tapi pakai amplas.
diasahnya menggunakan amplas ya, Chef? Iya. Baik. Kira-kira kalau untuk semangka paling cepat pengerjaannya berapa lama ya, Chef? Untuk kayak Mbak Eka gitu misalnya pemula 1 jaman Mbak Clara. 1 jam ya, Chef? Iya. Jadi misalnya bertiga, yang 2 nanti fokus di bunga-bunganya yang kecil-kecil, nanti yang 1 di ini semangkanya gitu. Makanya, oke, Chef. Jadi kalau kenapa saya ini temanya seperti ini, karena kan ibu-ibu itu agar bisa untuk acara-acara wedding atau ulang tahun atau sunatan atau hajatan apa tuh di meja makannya ada hiasan seperti itu gitu Mbak Clara. Iya, baik, Chef. Jadi kita tidak usah menyewa jasa orang lagi ya, Chef? Iya, Udah bisa bikin iya. sendiri, Chef. Ya, kan kita ingin Kalau menciptakan garnish ibu-ibu. tumpeng tuh kayaknya udah biasa gitu ya Mbak Clara. Iya, Chef. Mbak, boleh tanya dong, Mbak? Ya, Iya boleh, silakan Ibu. Oh, Ibu, itu kan medianya semangka. Iya. Tadi bilang boleh dibentuk apapun, walaupun tidak berbentuk seperti mawar, dibentuk Iya. binatang apapun bisa ya? Iya, bisa. Silakan Ibu. Oke, Yang oke, penting terima untuk kasih. nantepin bunganya ini semangka gitu ya Bu ya. Oke, oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Chef? Kita jawab sekarang aja ya, Chef? Iya boleh. Iya. Ada dari Ibu Suliswati, PKK Kecamatan Gansel, Kelurahan Gansel maksudnya. Izin tanya, Chef, amplasnya kan ada beberapa yang tipe halus, sedang, atau kasar. Nah, yang digunakan untuk asah pisau garnish, baiknya yang mana, Chef? Biasanya ada ukurannya ya, A berapa gitu. Tapi kalau untuk yang pisau garnish, jangan yang kasar. Yang nomor 1 atau 2, jadi agak halus gitu. Baik, jadi menggunakan yang halus ya, Chef? Ya, kalau saya pakai yang A18 gitu. Jadi nggak halus, nggak kasar. Itu cepat tajam, Mbak Clara. Oh, baik, Chef. Ibu-ibu boleh dicatat mungkin yang A18 yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Ada pertanyaan kedua, Chef? Ya. Dari Ibu Hesti Andriani. Mau tanya, Chef, ini kan seni melukis buah ya, Chef. Seandainya pakai sayuran untuk hiasan tambahan, boleh atau tidak, Chef? Oh, boleh banget. Ini punya saya kan tadi sawi. Yang saya tutorial pertama sawi hijau. Terus yang di sini saya kasih contoh sawi putih. Kacang panjang. Boleh sayur sama buah. Baik, Chef. Berarti itu yang hiasan di atasnya itu semuanya dari buah dan sayur ya, Chef? Iya, iya. Saya kira tadi bunga asli, Chef. Ini bunga sama buah sama sayur semua. Iya. Kak Eka sampai mana? Ya, ini sudah di layar yang ke ini ya, kedua. Mungkin ini yang ketiga. Sedikit lagi ya. Baik, Chef. Oh iya, untuk pengupasan kulit semangka itu tipsnya jangan tebel-tebel ya Mbak Clara. Untuk kulitnya jangan dikupas tebal-tebal ya, Chef? Iya, karena nanti dia nggak kelihatan apa kelopaknya yang bagus gitu. Oh iya. Jadi malah becek.
untuk semangka ini, Chef, kira-kira jenis pisaunya yang dibutuhkan itu berapa jenis ya, Chef? Mulai dari pengupasannya sampai ke detailnya, Chef. Oh, boleh. Yang kemarin saya share itu kan 8 jenis ya. Nah, ini yang bentuknya seperti ini. Oh, itu Kelihatan nggak, Mbak? mengupas kulitnya ya, Chef? Ya, ini bisa untuk pengupas kulitnya. Iya. Terus kemudian yang satu set ya, kayak punya saya. Kemudian yang runcing ini Mbak Clara untuk kelopak tengahnya, kuncupnya. Jadi kayak baik, Chef. Jadi untuk lebih detailnya ya, Chef? Iya. Karena kan dia kecil ya, Chef? ruangannya kecil. Oh iya, baik, Chef. Jadi dia butuh pisau yang kecil. Terus kemudian ini juga buat ngukir lekuan, misalnya untuk kesulitannya agak tinggi itu pakai ini. Yang bentuknya seperti itu agak melengkung sedikit ya, Chef? Di ujungnya lancip. Baik, Chef. Terus ini untuk congkelan. Biasanya sih ini untuk ya. Seperti ini. Oh, baik, Chef. Jadi setelah beberapa dipotong itu bisa dicongkel gitu ya. Setelah diukir ya, Chef. Baik, Chef. Bisa untuk sayap atau mata gitu. Oke, Chef. Untuk mengambil bagian-bagian sisa yang dari detailnya ya, Chef? Iya. Terus ini juga bisa untuk sayur. Misalnya sawi putih saya pakai ini. Boleh tolong di zoom sedikit, Chef? Bentuknya kurang terlihat. Oke. Gimana ya? Kelihatan nggak? Bentar saya cari. Udah bisa, Chef. Ini untuk bergerigi juga ada. Oh, baik. Yang juga ada. Oh, baik. Berarti bentuknya agak melengkung cekung gitu ya, Chef? Iya, tapi depannya itu lebar, bergerigi. Depan lebar. Oh, iya, Chef. Baik. Kalau ini memang agak lumayan mahal nih, satunya 350.000. Iya, Chef. Satu ini 350.000. Kalau di Thailand nggak boleh nih. Soalnya apa? Yang original itu dari Thailand. Oh. Padahal cuma pisau ya, Mbak. Kalau yang ini fungsinya untuk apa, Chef? Nah, ini untuk semangka. Sama ya, semangka ya? Iya. Baik, Chef. Agak melengkung ya, Chef, ujungnya? Iya. Ini dua pisau. Dua pisau, ada di atas dan di bawah. Terus untuk mengukir pakai ini, Mbak Clara. Jadi ini kayak pulpennya. Gini. Bisa. Oke. Lebih mudah ya, Chef, kalau pakai yang ini sebenarnya? Kalau ini enak banget kalau untuk semangka. Oh, iya, Chef. Jadi itu udah 3 in 1 ya, Chef, sebenarnya? Iya. 3 pisaunya. Saya kalau kemana-mana bawa ini. Satu aja udah cukup gitu. Itu cukup untuk bisa semuanya sampai mengukir ya, Chef? Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Chef, dari Ibu Sri Suryanti. Maaf, tanya kalau semangkanya kecil boleh nggak? Tadi sudah dijawab ya, Bu, untuk ukuran semangkanya itu 3 sampai 4 kilo. Iya. Tingginya sekitar 60 cm, beratnya 3 sampai 4 kilo. 60 cm itu untuk hiasannya ya, bukan Hiasan semangkanya ya. atas. Iya. Oh, baik, Chef. Begini. Oh iya, untuk buah dan sayur boleh pakai pewarna ya. Oh, biar lebih menarik ya, Chef? Boleh pewarna makanan boleh. Mbak, mau tanya, Mbak? Boleh, silakan. Itu kan kalau bentuknya bukan mawar seperti itu,
Kan tadi itu beratnya kan udah ditentukan harus sekian. Tapi kalau Iya. dengan bentuknya kita mau bikin bentuk lain, apa juga harus sama besarnya? Untuk bentuk lain misalnya kan dasarnya semangka Bu, tetap 3 Iya. sampai 4 Semangka itu misalkan dibentuk lain, apa Boleh. juga beratnya harus sama? Iya, benar. Kalau ini terlalu kecil, Bu. Saya juga Oh, ada gitu. contoh bikin mawar, tapi ini semangka juga, cuman kecil. Enggak, kalau misalkan dibentuknya bukan mawar, misalkan dibentuk lain gitu kan? Misalnya Kalau binatang misalkan atau apa, binatang kayak gitu, misalkan dijadiin binatang, apa kalau yang itu ketentuannya itu kan berarti besar ya? Kalau misal sampai 3 kilo, 4 kilo. Ibu beli semangkanya aja 3 sampai 4 kilo, nanti boleh dibikin apa gitu. Oh gitu ya, ya. Ya, Oke, beli oke. semangkanya aja, bukan hasil jadinya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Jadi berat awal semangkanya itu harus yang ukuran 3 sampai 4 Iya. ya, Chef? Soalnya kalau nggak di standar gini, Mbak Clara nanti kecil, ada yang kecil banget. Yang kecil, ada yang besar gitu ya, Chef? Iya. Terus di buffet itu kurang kelihatan jadinya gitu. Oh, yang kecil. Iya, Chef. Karena untuk tingkat kesulitan itu ada nilai yang paling tinggi ya. Baik, Chef. Ya, Berarti itu 40 salah ya. satu 40 atau 30 ya. masuk ke penilaian ya, Chef? Iya, betul. Ibu boleh dicatat, mungkin ini ada bocoran penilaiannya, jadi ntar waktu lomba bisa diperhatikan sehingga bisa menang. Oh, boleh. Sebentar ya. Sebentar saya bacakan dulu. Kriteria penilaian ya. Iya, boleh. Mungkin bocoran sedikit aja, Chef. Boleh. Tingkat kesulitannya 40 poin. Kerja sama tim 30 poin. Chef? Ya, dengar, maksudnya dengar jelas. Iya, tadi terakhir tingkat kerjasama, Chef, terdengarnya di saya. Oh, ya udah, maaf. Tingkat kesulitan 40 poin. Kesan keseluruhan menjadi ruang pelengkap buffet 10 poin. Oh, baik. Berarti ibu-ibu tidak perlu khawatir karena kalau kerja sama timnya bagus itu bisa jadi peluang juga ya, Chef. Ya, itu artinya semuanya Yang bekerja, penting Mbak. kompak mungkin. Ya, Iya, benar Ibu. Kayak yang penting kompak. Yang penting kompak dulu, Bu. Bu, tingkat kesulitannya sesuai dengan hadiahnya, Bu. Yang sulit hadiahnya lebih bagus ya? Iya. Benar, Bu. Chef, izin bertanya dong, Chef. Ya, silakan Ibu. Silakan, Ibu. Itu yang sama Chef Budiati itu kan semangat yang di piring itu kan ada 3 bentuk semangka ya, Chef. Iya. Itu dari 1 semangka atau dari 3? Maaf, gimana? Pertanyaannya maaf nggak dengar. Chef, yang di sebelah kiri, Chef, yang ada bunga-bunganya, iya. Iya, bunga putih itu kan ada 3, Chef. Chef. Itu Iya, kan benar. satu semangka. Oh, iya. Semangka. Satu semangka, Bu. Satu semangka, terus kita Dari 1 tumpuk semangka bikin atau 3 mawar semangka 3. ya, Bu. Satu semangka ditumpuk. Suaranya hilang, Chef.
Halo, satu semangka, Mbak Clara. tapi di dalam satu semangka Iya. itu kita bisa membuat 3 kuntung mawar. Masuk, Chef. Oh, berarti Ibu itu ada 1 semangka, tapi diukirnya menjadi 3 mawar. 3 mawar, iya. Ya, oke, mungkin ini sudah ya. Ya, Chef. Coba diadap sini buat Sefeka. Bisa ya? Bisa lihat nggak? Kalau Cak ini Boleh agak di zoom sedikit, Chef, biar sebentar ya. ya, Ya, bisa melihat detailnya ya, Chef. Bisa saya tolong ya? Bentar ya. Sefeka. Ya, tunggu sebentar ya. Dari sini. Ini ada pertanyaan, Mbak Clara. Baik, Ibu, boleh saya bacakan dari Oh, Ibu. Mau, Chef? Mau oh ya, ini dijelaskan dulu? Silakan. Boleh sebentar. Saya spotlight sebentar ya. Sudah masuk 2 pertanyaan, Mbak Clara. Iya, baik. Sambil saya bacakan ya, Chef. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Sri Suryanti. Ya. Maaf, Bu, itu tempat atau wadah penyajiannya itu tentu kan besar kecilnya tidak, Bu. Ditentukan tidak besar kecilnya. Kalau wadah yang alas ini ya, piring ya, Ya, Chef. maksudnya? Sepertinya iya, Chef. Wadah. Bebas ya. Kalau untuk alasnya ini piring bebas. Bebas ya, Chef. Berarti bisa alas aja, bisa keranjang. bisa keranjang, bisa piring biasa ya, Chef. Ya, boleh. Lalu ada pertanyaan juga, Chef, dari Ibu Puji. Izin tanya, Chef, dari Kecamatan Mampang Perapatan. Untuk ukir semangka modelnya selain mawar, apa boleh, Chef? Boleh. Tadi sudah dibicarakan awal ya. Binatang juga boleh. Bentuk Monas juga boleh ya, Chef? Oh ya, bentuk Monas juga boleh. Ya, benar. Sudah ya. Ini sudah bisa kelihatan ini. Ini mungkin di kamera Exalius yang satu lagi ya, saya. Oh, sudah ya. Sudah nah, saya ini ya. Ini ya. Ini adalah kelopak yang nah, ini kelopak yang kuncup dan ini adalah kelopak yang mekar. Ya. Nah,
Oke. Udah ya. Dan ini kalau Bisa misalnya kita Ya, Chef. ya, ini kan ini sudah berapa ya? Ada 4 layer ya. Ini kalau kita ingin menyudahinya ini bisa aja ya 1 kelopak lagi. Tapi masih cukup waktu nggak ya, Mbak Clara? Sepertinya waktunya sudah habis, Chef. Iya, baik. Ya, mungkin sepertinya waktunya sudah habis ya. Jadi ini kita misalnya ingin membatasi apa ya batas garnish Seperti kita. ini loh, Mungkin Chef Eka. Iya, Chef Budi. Ini nih, untuk pembatasnya bisa seperti ini nih. Oh, Gerigi. baik, Chef. Berarti bisa ditambahkan gerigi ya, Chef? Atau yang lainnya. Sehingga jadi tidak ada space yang kosong Iya, ya, Chef? Iya. Atau kalau enggak dikasih bunga-bunga yang dibuat itu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Oke, bisa, Chef. Kelopak bunga yang baru gitu Baik, maksudnya. Chef. Baik. Sudah ya. Jadi ini untuk semangka sudah selesai ya, Ibu-ibu. Ada pertanyaan lagi? Mbak Clara ada pertanyaan lagi tuh, Mbak Clara. Baik, Chef. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Nanti saya bantu jawab juga. Untuk yang pertama itu, izin Bu, berarti tema bebas ya? Ya, bebas. Temanya bebas. Selanjutnya ada pertanyaan juga, Chef. Berarti nanti peralatan pisau disediakan ya. Jadi yang ikut lomba hanya membeli buah dan sayuran yang akan diukir atau dibentuk. Seperti tadi benar. yang disampaikan oleh Pak Rus. Nanti tanggal 8, masing-masing dari perwakilan dari Ibu PKK bisa datang ke Suku Dinas Pariwisata Jakarta Selatan untuk mengambil pisaunya karena kita mengadakan kerjasama dan kolaborasi, jadi nanti akan disediakan. Informasi juga untuk ibu-ibu yang ingin menonton ulang video ini atau rekaman BIMTEK ini nanti akan diupload ke YouTube, boleh cek di YouTube Parekraf Jaksel. Ada pertanyaan lagi, Chef, yang masuk. Dari Ibu Hestini Andriani. Izin tanya lagi, Chef. Iya. Dari Kecamatan Pancoran, untuk ketinggian susunannya apakah wajib 60 cm atau boleh kurang dari 60 cm, Chef? Maksimal 60 cm. Maksimal 60, berarti kurang dari itu bisa ya, Chef? Bisa. Baik. Oke ya, Chef Eka udah selesai. Ya, sudah selesai ya. Iya. Ini hanya untuk finishing saja lagi ya. Nah, ini sudah selesai, dua-dua ini bentuknya mawar. Jadi teknik pembuatan kelopak kuncup dan mekar tadi sudah jelas ya. Pengambilannya yang mana yang pertama ya. Ya, oke ya. Baik, Ya, terima Chef. kasih. Mungkin ya, ini juga mungkin lebih kurang garnisnya seperti ini juga ya. Ini saya membuat merak, ya merak. Yang ini yang kata Chef Budi tadi bisa menggunakan pewarna makanan. Ini ada makanan ya. Ya ini merak dari apa? Lobak putih. Ya. Ini di lobak putih, bunganya tengahnya ini, ya. Oke. Ya. Sudah. Indah sekali ya, Chef. Baik, sudah bisa kita akhiri ya, Chef, untuk sesi ini?
Ya udah, sudah Mbak Clara, makasih waktunya. Ibu-ibu, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan dari tim kita. Sampai jumpa di tanggal 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Clara, makasih. Ya, Ibu. Iya, Chef. Terima kasih. Terima kasih Mbak Clara. Sampai ketemu lagi. Iya, Chef. Selamat berjuang ibu-ibu semua. Baik. Oh, iya, baik. Terima kasih untuk Chef Eka dan Chef Budiati atas materi dan sharing knowledge mengenai teknik mengukir buah yang telah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para peserta yang akan mengikuti lomba garnish fruit carving pada 11 Juni 2022 nanti. Baik, sesi tanya jawab juga tadi sudah disampaikan pada saat demo dilaksanakan. Sekali lagi kami ingin mengingatkan bagi para peserta yang ingin menonton ulang rekaman bimbingan teknis fruit carving pada hari ini, dapat mengunjungi channel YouTube Parekraf Jaksel. Untuk mengabadikan kegiatan pada hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin bimbingan teknis garnish, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Ibu-ibu boleh dinyalakan dulu kameranya sebelum kita akhiri. Saya persilahkan kepada panitia yang bertugas untuk melakukan proses foto. Kita mulai pada halaman pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada hadirin atas kesediaannya. Baik, demikianlah keseluruhan kegiatan bimbingan teknis garnish pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Selatan, Bapak Russo Harto, para narasumber beserta seluruh tamu undangan dan peserta yang telah berkenan hadir dalam kegiatan bimbingan teknis garnish Festival Kuliner Nusantara yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Indonesian Chef Association. Saya Clara Bilkis, selaku moderator pada hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan, teknik, maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan sampai berjumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Chef. Ya, sama-sama Mbak Clara.